minimal pakai coolant ya, biar nggak gampang berkarat. Kalau pakai air bagus juga, nggak apa-apa, cuman kan cepat berkarat jalur airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menanggapi komentar-komentar atau komen-komen dari teman-teman ya mengenai Dutro lah, intinya Dutro khususnya yang HD, yang untuk muatan pasir atau batu bara maupun tanah itu buat penimbunan. Mungkin langsung aja ya. Katanya kan Dutro lemah di baut roda, terus kingpin, terus apa lagi ya, di kaki-kakinya atau serombongnya gitu ya. Coba kita jelaskan satu persatu mengenai komenan teman-teman itu ya. Mungkin yang pertama kita ke baut roda dulu. Nah, katanya ini baut roda Dutro lembek ya. Oke, kita jelaskan. Jadi ini untuk baut Dutro masih 5 ya. Intinya kalau biar awet itu kekencangannya harus sesuai ya. Jadi misalkan ada yang putus satu, itu harus segera diganti. Kadang misalkan masih bawaan pabrik kan kekencangannya udah maksimal ya atau standar. Jadi biasanya baut yang gampang patah itu biasanya misalkan habis ganti ban, jadi kekencangannya kurang sesuai atau ada yang salah satu yang patah, terus dibiarin, dikiranya masih ada 4 lagi ya, padahal itu akan menular. Jadi apalagi ini cuman 5 ya, tapi sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget ya, bautnya cuman 5 apa 6. Soalnya ada juga yang untuk yang lohan itu punya kan 10, terus ada yang patah satu, dia misalkan dibiarin bakal nular juga, apalagi yang cuma 5. Intinya baut roda ini harus sesuai ya, nggak ada yang patah, kekencangannya juga harus pas standar ya, minimal pakai pipa lah misalkan, nggak pakai impact kan. Untuk yang belakang juga ini mau pulang nih, nanti nonton ya. Nonton apa? Nah ini untuk yang belakang sama, bautnya ada 5. Terus ini as rodanya atau rear axle, dia beda dari Canter yang favorit teman-teman, Canter kepala kuning. Jadi ini modelnya pakai mur ya, kayak punya Isuzu. Jadi dia pakai baut tanam. Ini juga dipastikan kencang sesuai standarnya atau momennya. Kurang lebih nih 6 kiloan lah ya, 6 kilo atau 5 kilo. Yang ini umur 14. Terus ini jangan lupa dicek, jangan sampai ada yang patah atau kendor. Makanya itu fungsi dari P2H. Jadi harus dipastikan kondisi baut-bautnya harus kencang. Oke, ke mana lagi kita? Selanjutnya kingpin ya. Kingpin katanya cepat kena. Oke. Misalkan untuk perawatan kingpin biar lebih awet, itu sering di stempet atau di grease ya. Itu kan ada 2 nipple. Jadi dia harus sering-sering di stempet, tergantung kinerjanya mobil tersebut. Misalkan kerja mobilnya berat atau kerjanya siang malam, itu harus rutin ya. Ya minimal seminggu sekali lah ya kalau buat stempet. Biasanya untuk kingpin yang kalah itu bearingnya ya. Kalau bushing biasanya awet, terus asnya kan pengaruh dari grease juga ya. Karena misalkan sampai kering, biasanya dia cepat terkikis, besi ketemu besi. Makanya kingpinnya jadi nggak awet. Intinya kingpin harus sering di stempet ya, atau di grease gitu, biar awet.
soalnya kan ini muatannya berat, harus perawatannya rutin. Ini untuk tipe yang X-Power ya, 2018. Kalau perawatannya bagus pasti awet ya. X-Power yang lama ini 130 HD masih konvensional. Kemudian kita lari ke serombong dulu ya. Nah, untuk X-Power serombongnya itu lebih tebal, jadi ukurannya diameternya lebih besar. Lebih besar daripada yang HD sebelumnya ya, yang bukan X-Power. Ini kelemahannya juga di sini juga ya, kalau Dutro di stopper. Jadi ini biasanya sering patah ya yang ini stoppernya. Jadi di sini ada karetnya, stoppernya ini. Jadi harus dipasang pakai karet ya. Jadi dia nggak langsung ketemu sama bracketnya ini. Jadi sama stoppernya tuh ditahan dulu, ini kan karet. Jadi main gitulah. Bisa nahan di sini nih, di karet dulu. Jadi ininya lebih tahan, lebih kuat. Biasanya kan kebanyakan ininya rusak, dibiarin terus per langsung ketemu dengan bracketnya, jadi besi ketemu besi. Nah, ininya stopper ini harus dipasang yang karet ini, jadi biar awet. Nah, ini buktinya kan masih awet juga, ini udah 5 tahunan lah ya. Paling yang kalah ininya nih, pernya sampai kemakan, tapi ininya masih aman. Yang penting perawatannya ya, gris-gris tempet kayak gini. Yang depan juga. Jadi kata driver ya, menurut pengalamannya itu, misalkan Dutro di muatan 8 ton, 9 ton itu malah tambah enak dibandingkan muatan yang tanggung, misalkan 6 ton atau 5 ton gitu. Kalau misalkan muatannya berat, dia makin enak, nggak begitu oleng ya. Jadi mungkin ininya napak langsung kan, soal muatan berat ini langsung napak, jadi lebih stabil. Kita ke bagian mesin. Kata kemarin ada yang komen ya, katanya 3 tahun mesin Dutro udah rontok. Sebenarnya tergantung perawatan ya. Kalau olinya sering diganti, teratur gitulah ya, minimal 5.000 lah, misalkan patokan KM ya, patokan KM atau patokan bulan. Misalkan patokan KM 5.000, misalkan pakai oli Hino asli ya, itu 10.000, lebih lama. Jadi kemarin pernah bongkar juga, unit udah 10 tahun, kondisi mesinnya masih sangat bagus, bersih, belum ada bocor-bocor. Jadi tergantung perawatannya. Paling untuk yang sering kena, paling seal-sealnya ya, misalkan mesin-mesin gini, misalkan itu kan karet, jadi sering bocor paling. Untuk part lain sih aman sih. Yang penting ganti olinya rutin. Nah, ini kan rajin di stempet nih. Jadi kondisinya meskipun basah-basah gini, yang penting awet ya. Sama sering dicuci. Biasanya kan kotor-kotor itu dibiarin, bisa mengikis part-part yang dari besi nih, karat-karat gitu kan, misalkan jarang dicuci. Oke, untuk kondisi mesin aman ya. Kita pindah ke sebelah sana. Nah, ini kondisi sebelah kanan mesin turbo. Turbo juga kalau bawaan pasti awet ya, tergantung pemakaian juga, gimana cara makainya, pasti awet. Jadi harus merasa memiliki ya, misalkan kita kerja sama orang gitu. Jadi biar kendaraannya awet, dapur kita lancar. Kalau kopling tergantung pemakaian juga ya, sering digosok. Kalau fanbel umum lah ya. Untuk coolant
minimal pakai coolant ya, biar nggak gampang berkarat. Kalau pakai air bagus juga, nggak apa-apa, cuman kan cepat berkarat jalur airnya. Jadi usahakan pakai coolant ya, pakai coolant. Terus setiap mau melakukan perjalanan atau pekerjaan harus di P2H ya. Oke, kita lari ke kabin. Ini masih Dutro yang lama ya, jadi tampilannya masih kayak gini, warna silver. Ini interiornya sama, masih aman untuk 5 tahun. Ini untuk transmisi masih menggunakan RE 50 ya, 5 speed. Kalau X-Power yang baru udah 6 speed, jadi udah beda transmisinya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi gambaran ya untuk perbandingan dengan merek-merek lain. Ini dam. Jika bermanfaat jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.